Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita kehidupan hingga hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat-sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit ilmu mengenai iman, Islam, dan ihsan. Ada 3 bagian yang harus menyatu secara utuh untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Ibarat sebuah bangunan rumah, iman adalah fondasi yang ditanam di dalam tanah yang tidak tampak. Islam adalah wujud bangunan rumah yang berupa tiang, dinding, atap, jendela, dan semua bagian yang tampak di permukaan. Sedangkan ihsan adalah segala sesuatu yang menjadikan indah dan nyamannya bangunan rumah seperti taman, warna cat, dan hiasan rumah. Iman secara bahasa artinya adalah kepercayaan. Menurut istilah, iman ialah suatu keadaan yang didasarkan pada keyakinan dan mencakup segi perkataan dan perbuatan. Secara syar'i, iman merupakan membenarkan dan mengakui secara sempurna wujud kebenaran Allah SWT dan rububiyahnya, uluhiyahnya, serta mengakui atau mengimani nama dan sifat Allah SWT. Iman dimulai dari meyakini di dalam hati, mengucapkan secara lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Ada 3 bentuk proses terbentuknya iman. Yang pertama yaitu fitrah ilahi, yang kedua adalah hidayah, dan yang ketiga adalah ikhtiar insani. Penciptaan lingkungan sosial yang kondusif, zikir, dan mengingat kematian. Ada 3 tingkatan iman. Yang pertama yaitu tingkatan mengenal, di mana seseorang baru mengenal sesuatu yang diimani. Kemudian tingkatan kesadaran, pada tingkatan ini iman seseorang sudah lebih tinggi karena sesuatu yang ia imani didasari oleh alasan-alasan tertentu. Yang ketiga, tingkatan haqqul yakin, tingkatan iman yang tertinggi di mana seseorang mengimani sesuatu tidak hanya mengetahui alasan-alasan tertentu, tetapi dibarengi dengan ketaatan dan berserah diri kepada Allah SWT. Sudah kita ketahui Bapak Ibu bahwa rukun iman terdiri dari 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah SWT, yang kedua adalah iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab Allah SWT, yang keempat adalah iman kepada Nabi dan Rasul, yang kelima adalah iman kepada hari kiamat, dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Memasuki pengertian Islam, Islam adalah agama yang mengimani satu Tuhan, yaitu Allah SWT. Islam memiliki arti penyerahan atau penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah SWT. Islam mengajarkan bahwa Allah menurunkan firman-Nya kepada manusia melalui para nabi dan rasul utusannya. Islam meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir yang diutus ke dunia oleh Allah SWT. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Quran Surat Ali Imran ayat 19. Kemudian masuk ke penjelasan penjabaran rukun Islam. Rukun Islam ialah 5 tindakan dasar yang dianggap sebagai fondasi wajib bagi orang-orang beriman dan merupakan dasar kehidupan bagi seorang muslim. Rukun Islam terdiri dari 5. Yang pertama adalah syahadat. Syahadat merupakan kesaksian bahwa tiada Tuhan yang benar disembah selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah dengan menyatakan kalimat syahadat. Salat merupakan bentuk hubungan vertikal langsung antara hamba dan Sang Khalik dengan melakukan ibadah salat 5 waktu sehari.
Kemudian zakat merupakan wujud kepedulian sosial terhadap sesama manusia dengan memberikan 2,5% untuk orang yang tidak mampu. Kemudian puasa merupakan ujian melawan hawa nafsu yang dilakukan di saat bulan suci Ramadan. Kemudian haji adalah sarana memperkuat ukhuwah Islamiyah sesama muslim di dunia bagi yang mampu dengan pergi beribadah ke Makkah. Kemudian masuk ke pengertian ihsan. Ihsan artinya berbuat baik, berbakti, dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dilandasi kesadaran dan keikhlasan. Berkaitan dengan bagaimana cara seharusnya beribadah kepada Allah, Rasulullah mengajarkan ketika beribadah kepada Allah seolah-olah kita beribadah berhadapan langsung dengan Allah. Hal tersebut akan melahirkan sikap penuh rahmat, takut, khusyuk, ridho, dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perasaan ini akan melahirkan perasaan pada jiwa kita bahwa kita butuh terhadap ibadah, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Kemudian melahirkan sikap untuk berusaha maksimal dalam menjalankan perintah dan meninggalkan larangan Allah. Ketika keyakinan rukun iman kokoh tertanam di dalam hati, maka hal tersebut akan menjadikan manusia yang selalu berusaha menjalani hidup sesuai ketentuan Allah SWT. Terdapat 4 macam ihsan. Yang pertama adalah ihsan terhadap Allah, yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan.